Sosok ini beber alasannya, kenapa Soeharto bisa lolos dari maut dalam peristiwa G30S PKI. Peristiwa yang jamak dikenal dengan G30S PKI hingga kini masih menyisakan misteri. Pasalnya, hingga kini masih muncul hal-hal yang jadi pertanyaan banyak orang dari tragedi G30S itu sendiri. Seperti diketahui peristiwa G30S juga menjadi sejarah kelam bangsa Indonesia. Selama bertahun-tahun, sekolah mengajarkan peristiwa itu adalah kudeta atau pemberontakan Partai Komunis Indonesia, PKI. Dalam peristiwa itu, 6 jenderal dan 1 perwira pertama TNI AD menjadi korban meninggal. Bahkan Ade Irma Suryani, putri Jenderal TNI Ah Nasution juga menjadi korban. Namun beberapa orang bertanya-tanya, kenapa Soeharto bisa lolos dari pembantaian PKI? Setelah peristiwa berdarah itu, tak lama memang Soeharto akhirnya menjadi Presiden Indonesia. Di berbagai negara, persaingan yang dikenal dengan Perang Dingin ini membelah dunia menjadi dua. Misalnya Uni Soviet dengan paham komunisnya. Dan ada Amerika Serikat dengan paham kapitalisnya. Di tahun 1960-an, Presiden Soekarno dan PKI condong ke Uni Soviet dan anti-Barat. Sedangkan Dewan Jenderal diyakini sejalan dengan Amerika Serikat yang ingin menyingkirkan Soekarno. Dari keyakinan ini, para perwira militer yang loyal kepada Soekarno bergerak secara diam-diam untuk mencegah kudeta. Di antaranya Kolonel Abdul Latif, Komandan Garnisun Kodam Jaya, Letkol Untung, Komandan Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa, dan Mayor Sujono, Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan di Halim. Mereka mendapat dukungan Syam Kamaruzaman, Kepala Biro Khusus, BC, PKI yang merupakan Badan Intelijen PKI. Menurut cerita yang beredar, daftar jenderal yang jadi sasaran disusun oleh Syam bersama para perwira militer. Simpatisan pro-PKI itu berencana menculik para jenderal dan membawanya ke hadapan Presiden Soekarno. Ternyata rencana ini gagal total. Persiapan tidak dilakukan dengan matang. Para jenderal justru dibunuh. Dalam kesaksiannya kepada Mahkamah Militer, Kolonel Latif bercerita alasannya tidak memasukkan nama Soeharto. Kami anggap Jenderal Soeharto loyalis Bung Karno, maka tidak kami jadikan sasaran, kata Latif seperti dikutip dari buku Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan, dan Petualang, 2010. Latif juga melapor ke Maijen Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Langkah mengejutkan ini dilakukan Latif setelah laporannya tak ditanggapi oleh Pangdam Jaya Maijen Umar Wirahadikusumah dan Pangdam Brawijaya Maijen Jenderal Basuki Rahmat. Latif menyebut sudah beberapa kali mewanti-wanti adanya upaya kudeta oleh Dewan Jenderal. Menurut Latif, Soeharto ketika itu hanya bergeming mendengar informasi itu. Bahkan di malam 30 September 1965, Soeharto memilih mengabaikan Latif yang menyampaikan rencananya menggagalkan kudeta. Soeharto mengakui ia bertemu dengan Latif menjelang peristiwa G30S. Namun dirinya memberikan kesaksian yang berganti-ganti. Dalam wawancara dengan Der Spiegel pada 19 Juni 1970, Soeharto mengaku ditemui di RSPAD Gatot Subroto oleh Latif pada malam 30 September 1965. Soeharto saat itu tengah menjaga anak bungsunya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang dirawat karena luka bakar akibat ketumpahan sop panas. Namun katanya, Latif tidak memberi informasi apa-apa, justru akan membunuhnya saat itu juga. Dia justru akan membunuh saya. Tapi karena saya berada di tempat umum, dia mengurungkan niat jahatnya itu, kata Soeharto. Namun dalam autobiografinya, Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya,
1988, Soeharto mengaku hanya melihat Latief dari kejauhan dan tak sempat berinteraksi.